Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak Ustadz? Ya, mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran agamanya. Namun sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Oke, baik ya anak Ustadz. Sekarang kita masuk tema yang baru, yaitu tentang mari berperilaku terpuji dengan subtema gemar membaca dan pantang menyerah. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita mampu bersikap, gemar membaca, dan pantang menyerah. Selanjutnya, anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter Alfitian yang ingin dicapai pada materi ini adalah yang pertama, kita mampu gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang kedua, kita mampu memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Oke, baik ya anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang gemar membaca dan pantang menyerah. Selamat menyaksikan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ada beberapa anak yang sedang membaca di perpustakaan. Kalian tentunya sudah pernah membaca di perpustakaan juga kan? Anak-anak, apa sih pengertian gemar membaca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gemar artinya suka sekali. Sedangkan membaca artinya melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik itu dengan melisankan atau hanya dalam hati. Dengan demikian, pengertian gemar membaca adalah suka sekali membaca dan memahami apa yang tertulis. Membaca dapat kita lakukan dimanapun berada, baik itu di sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan dan membaca adalah kuncinya. Dengan gemar membaca buku, maka kita akan mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita baca. Namun, untuk menumbuhkan rasa gemar membaca, tidak semudah membalikkan tangan. Maksudnya, seseorang tidak akan bisa secara cepat menumbuhkan rasa gemar membaca pada dirinya, akan tetapi membutuhkan proses untuk menumbuhkannya. Gemar membaca merupakan jalan menuju kesuksesan hidup. Untuk itu, jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus gemar membaca. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk membaca. Hal ini sejalan dengan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yang berisi perintah untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada terjemah surat Al-Alaq tersebut terdapat kata kalam, yaitu pada ayat keempat. Maksud dari kalam tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan perantara baca tulis. Anak-anak, bagaimana sih ciri-ciri anak yang gemar membaca? Ciri-ciri anak yang gemar membaca adalah sebagai berikut. Tidak pernah membuang waktu. Waktu sangatlah berharga. Jadi, orang yang gemar membaca, maka ia akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian, tidak memilih-milih dalam membaca buku, karena semua buku memiliki manfaat bagi pembacanya, sehingga orang yang gemar membaca akan menjadikan buku itu sebagai ladang ilmu. Selanjutnya adalah suka bertanya. Anak yang suka bertanya bukan berarti anak itu cerewet atau mencari perhatian, akan tetapi ingin mengetahui apa yang belum diketahuinya. Jika kita gemar membaca, maka akan mendapatkan banyak manfaat. Adapun manfaat dari gemar membaca adalah sebagai berikut. Dengan gemar membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Selain itu, orang yang gemar membaca berarti dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasul-Nya. Menjadikan kita pintar. Tentu saja bukan hanya pintar dalam pelajaran, akan tetapi pintar dalam kehidupan. Dengan gemar membaca dapat menambah pengetahuan dan informasi, agar kita dapat menjalankan kehidupan dengan mudah. Kemudian, dengan gemar membaca akan meningkatkan kreativitas. Karena dengan membaca, sel-sel otak akan aktif, terutama sel otak kanan yang menciptakan berbagai macam ide. Dengan gemar membaca, dapat menjelajahi dunia tanpa meninggalkan rumah. Karena dengan membaca, kita dapat merasakan sensasinya berada di belahan dunia. Nah, coba diperhatikan ya di gambar ini. Nah, ada seorang anak yang harus pergi ke sekolah ini dengan susah payah ya, karena dia harus melewati jembatan yang hanya terbuat dari bambu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa anak ini memiliki sifat. Nah, sifatnya itu adalah pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa. Dalam melakukan segala hal, dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis. Optimis itu artinya perasaan bahwa kita akan berhasil ya, dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi orang yang pantang menyerah itu tidak mudah putus asa.
dia selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Nah, bagaimana kita untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah ini? Yang pertama adalah kita harus tetap optimis. Jadi kita harus selalu memandang bahwa kita akan berhasil, ya. Jangan menyerah. Nah, yang kedua, jaga perasaan dan emosi. Jadi jangan kita larut dalam emosi. Kalau punya masalah, jangan larut dalam kesedihan, ya. Nah, kita jaga perasaan kita jaga emosi kita agar emosi tersebut bisa bangkit justru menjadi emosi yang kuat, ya. Jadi semangat. Yang ketiga, segera bertindak dengan perbuatan. Jadi jangan hanya dipikirkan saja, apalagi hanya jadi perenungan saja, ya, jadi bahan untuk bersedih, jangan. Tetapi kita harus segera bertindak melalui perbuatan yang nyata, ya. Dan yang keempat, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa Allah sudah memberikan segala potensi ke dalam diri kita dan kita mampu melakukan. Jadi semua hal di dunia ini sudah memiliki kadarnya masing-masing, ya. Dan Allah sudah mengetahui kemampuan kita. Karena itu kita diberikan masalah tersebut. Yang kelima, lihat tujuan dan masa depan. Jadi kita harus selalu melihat ke depan. Kita harus selalu melihat masa depan kita, ya. Jadi itu akan membuat kita lebih terjaga semangatnya. Kemudian yang keenam, hadapi tantangan dengan berani, ya. Kita harus berani, kita harus kuat, dan kita harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Nah, yang ketujuh, jangan takut gagal, ya. Kita coba, kalau misalkan tidak berhasil, kita coba lagi. Kalau misalkan masih tidak berhasil, kita coba lagi. Kalau masih tidak berhasil, kita coba lagi sampai berhasil. Jadi jangan pernah takut gagal. Setiap kesalahan yang kita buat itu akan membuat diri kita lebih berani dan lebih mampu, ya. Nah, coba diperhatikan nih gambarnya. Bukti sikap pantang menyerah adalah yang pertama, kita selalu tetap semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Kemudian yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Jadi kita tidak boleh hanya berdiam diri saja, merenungi nasib, jangan. Tetapi kita harus bekerja, bertindak, ya. Jangan hanya dipikirkan saja. Oke, baik anak Ustadz. Alhamdulillah demikian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah kita menyaksikan video pembelajaran tersebut, kita semakin gemar membaca untuk menambah banyak ilmu pengetahuan kita. Dan sifat pantang menyerah harus kita tanamkan dalam diri kita supaya kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk hari ini hanya materi saja ya anak Ustadz. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan insya Allah kita bertemu kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup materi kita hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.